Sobat Nusantara, dalam waktu yang relatif singkat, China telah menjelma menjadi kekuatan teknologi yang menyaingi Amerika Serikat dan sekutunya. Dari kecerdasan buatan hingga industri semikonduktor, dari jaringan 5G hingga komputasi kuantum, Beijing terus melesat dan menggoyang dominasi teknologi barat yang telah bertahan selama puluhan tahun. Namun seiring dengan kemajuan ini, tuduhan pencurian teknologi terus menghantui China. Washington dan para sekutunya mengklaim bahwa kemajuan teknologi China tidak lepas dari spionase, pencurian hak cipta, serta eksploitasi sistem akademik dan korporasi di negara-negara maju. Tapi, apakah tuduhan ini benar? Ataukah ini hanyalah propaganda Barat untuk menutupi ketakutannya terhadap kebangkitan China? Yang jelas, strategi China jauh lebih kompleks daripada sekadar mencuri teknologi. Mereka menjalankan pendekatan multidimensi yang agresif, termasuk investasi global, kebijakan industri proteksionis, hingga penguasaan talenta dari negara lain. 1. Transfer teknologi. China tidak hanya mengembangkan teknologinya sendiri, tetapi juga menggunakan strategi akuisisi dan investasi global untuk mendapatkan teknologi canggih dari luar negeri. Perusahaan-perusahaan China seperti Tencent, Alibaba, dan Huawei telah membeli saham di berbagai startup dan perusahaan teknologi di Silicon Valley serta Eropa. Menurut laporan Rhodium Group, sejak 2010, investasi China di sektor teknologi Amerika Serikat telah mencapai lebih dari 39 miliar dolar. Banyak dari investasi ini melibatkan perusahaan yang memiliki teknologi strategis seperti kecerdasan buatan, robotika, dan komputasi awan. Namun strategi ini mulai dibendung oleh Washington. Pada tahun 2018, pemerintahan Donald Trump mengesahkan Undang-Undang Reformasi CFIUS yang membatasi investasi China di perusahaan-perusahaan Amerika Serikat. Bahkan, akuisisi Huawei terhadap beberapa perusahaan teknologi Amerika langsung diblokir dengan alasan keamanan nasional. Meski begitu, China tetap mencari cara lain. Salah satu yang paling efektif adalah kerja sama akademik dan riset. Banyak universitas terkemuka di Barat memiliki program kolaborasi dengan institusi China. Melalui jalur ini, China bisa mengakses teknologi terbaru tanpa harus membeli atau mencurinya secara langsung. Tidak heran jika Washington mulai mengawasi ketat keterlibatan China dalam penelitian di bidang teknologi sensitif. Beberapa profesor dan ilmuwan di Amerika Serikat telah ditangkap karena diduga menerima dana dari Beijing untuk proyek-proyek yang berkaitan dengan teknologi canggih. 2. Made in China 2025. Jalan menuju swasembada teknologi. Pada tahun 2015, pemerintah China meluncurkan Made in China 2025. Sebuah strategi nasional untuk menjadikan China sebagai pemimpin dunia dalam 10 sektor industri strategis, termasuk kecerdasan buatan, robotika, dan kendaraan listrik. Pemerintah China tidak ragu menggelontorkan dana triliunan yuan untuk mendukung industri dalam negeri. Salah satu contoh nyata adalah Semiconductor Manufacturing International Corporation yang tetap mampu mengembangkan chip 7 nanometer meskipun berada di bawah sanksi Amerika Serikat. Bahkan, laporan terbaru menyebutkan bahwa China telah menemukan cara untuk memproduksi chip 5 nanometer tanpa bergantung pada teknologi Amerika Serikat. Langkah ini mengkhawatirkan Barat, terutama Amerika Serikat yang selama ini menguasai industri semikonduktor dunia. Washington sadar bahwa jika China berhasil mencapai swasembada teknologi, maka dominasi teknologi Amerika Serikat akan runtuh dalam waktu singkat. 3. China mencuri atau mempercepat inovasi. Tuduhan bahwa China melakukan spionase industri sudah menjadi isu lama. Direktur FBI, Christopher Wray, bahkan pernah menyatakan bahwa setiap 12 jam, FBI membuka kasus baru terkait spionase ekonomi China. Namun, di sisi lain, fakta menunjukkan bahwa China kini memimpin dalam banyak sektor teknologi tanpa harus bergantung pada pencurian. Huawei misalnya berhasil mengembangkan jaringan 5G yang lebih canggih dan lebih murah dibandingkan pesaing Barat. TikTok yang dibuat oleh ByteDance juga berhasil menggoyang dominasi media sosial Amerika Serikat seperti Facebook dan Instagram. Dalam bidang kecerdasan buatan, China kini unggul dalam teknologi pengenalan wajah dan pengolahan data besar. Perusahaan seperti SenseTime dan McVie telah menciptakan algoritma yang lebih maju dibandingkan teknologi yang dikembangkan di Silicon Valley. Namun, apakah ini murni inovasi?
Beberapa laporan menyebut bahwa China memanfaatkan aturan longgar di dunia akademik dan riset untuk menyerap teknologi dari Barat. Beberapa ilmuwan di Amerika Serikat terbukti menerima dana dari Beijing untuk proyek-proyek teknologi yang akhirnya digunakan di China. 4. Pendidikan dan talenta, senjata rahasia. China menyadari bahwa teknologi tidak bisa berkembang tanpa sumber daya manusia yang berkualitas. Karena itu, setiap tahunnya, lebih dari 300.000 mahasiswa China dikirim ke universitas top dunia seperti MIT, Stanford, dan Oxford. Banyak dari mereka kembali ke China dengan membawa ilmu dan keterampilan yang digunakan untuk mempercepat inovasi domestik. Selain itu, Beijing juga aktif membangun universitas teknologi kelas dunia seperti Tsinghua dan Peking University yang kini mampu bersaing dengan institusi akademik terbaik di dunia. Namun, ada dugaan bahwa China tidak hanya membangun talenta dari dalam negeri, tetapi juga merekrut ilmuwan asing untuk bekerja di China. Program Thousand Talents Plan, misalnya, memberikan insentif besar bagi akademisi dan insinyur Barat untuk pindah ke China. Langkah ini dianggap sebagai upaya sistematis untuk mengambil alih teknologi yang sebelumnya didominasi oleh Amerika Serikat dan sekutunya. Kelima perang teknologi, Barat mulai ketar-ketir. Melihat kemajuan China yang semakin pesat, Amerika Serikat dan sekutunya mulai bertindak tegas. Sanksi terhadap Huawei, ancaman pemblokiran TikTok, serta pembatasan ekspor chip semikonduktor adalah bukti nyata bahwa Barat mulai panik dengan kebangkitan China. Namun, alih-alih melemah, China justru semakin mandiri. Pada 2023, China menginvestasikan lebih dari 450 miliar dolar untuk membangun industri chip dalam negeri. SMIC dan perusahaan lainnya terus bekerja keras mengejar ketertinggalan dari Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, TSMC, dan Intel. Bahkan, laporan Pentagon menunjukkan bahwa dalam 10 tahun ke depan, China bisa sepenuhnya mandiri dalam produksi chip, membuat sanksi Amerika Serikat menjadi tidak relevan. Hal ini memicu ketakutan baru di Barat. Apakah dunia akan segera berpindah dari dominasi teknologi Amerika Serikat ke hegemoni China? Tuduhan pencurian teknologi mungkin hanyalah dalih bagi Barat untuk menutupi ketakutannya terhadap China. Faktanya, Beijing telah membangun strategi yang jauh lebih kompleks dan terencana untuk menguasai teknologi dunia. Dengan kombinasi investasi global, kebijakan industri yang kuat, dukungan pemerintah yang masif, serta pembangunan sumber daya manusia yang agresif, China telah menciptakan peradaban teknologi baru yang sulit dihentikan. Namun, apakah dominasi China akan membawa dunia ke arah yang lebih baik atau justru menciptakan monopoli baru yang lebih berbahaya? Jika China mendominasi teknologi global, apakah dunia akan lebih tertutup dan kurang transparan dibandingkan di bawah hegemoni Amerika Serikat? Satu hal yang pasti, dunia sedang memasuki babak baru dalam sejarah teknologi. Kini, pertanyaannya bukan lagi apakah China bisa menggantikan dominasi teknologi Barat, tetapi kapan hal itu akan terjadi. Dan ketika saat itu tiba, apakah dunia siap menghadapi realitas baru ini? Tinggalkan komentar Anda.